seorang bapak gereja dari Baghdad. Namanya adalah Timotius Al-Awal. Coba bayangkan, saya sampaikan, ini kuncinya kenapa saya diterima di forum-forum Islam. Kalau ngomong bapak gereja dari Baghdad kan aneh. Bapak gereja itu dari Inggris, dari Swiss, dari Roma itu bapak gereja. Ini bapak gereja dari Baghdad. Mula-mula dia tidak simpatik mendengar saya karena ingin tahu ya didengerin dulu. Ini bapak gereja dari Baghdad kan itu kan. Bapak gereja dari Baghdad itu pada tahun 781 Masehi berdialog dengan seorang khalifah Al-Mahdi namanya. Muhammad Al-Mahdi. Dia berkata, "Hai Timotius, tidak sepantasnya kamu berkata tentang Allah dan menghujat dia. Siapakah dia wahai raja kekasih Allah? Bukankah engkau berkata bahwa Allah itu telah mengambil seorang manusia jadi istrinya yaitu Maria dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kamu puja sebagai Yesus? Na'udzubillahi min dzalik. Ya Malik mahabbatullah. Dijauhkanlah kami dari etikat yang demikian wahai raja kekasih Allah. Uminu bi ilahun wahid. Saya percaya bi ilahin wahid Allah yang esa. Wa uminu bi Yesu al-Masih huwa kalimatullah. Dan kami percaya Yesus Kristus adalah firman Allah. Tetapi kami tidak percaya Allahu walada, Allah itu beranak. Ketika kami mengatakan firman Allah itu menjadi manusia. Kalimatullah alladzi wulida minal abi ilahan bigori jasadin. Firman Allah itu keluar dilahirkan dari Bapa. Tanpa jasad. Tanpa seorang ibu, duna lahir dari bapak tanpa ibu. Artinya bukan bapak manusia kan? Kalau lahir dari bapak kan nggak ada. Lahir semua dari ibu. Lahir dari bapak artinya tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang di pangkuan Allah. Yang diumpamakan seorang anak yang keluar dari wujud Allah. Keluar dari bapaknya. Dialah yang menyatakannya. Makanya karena firman Allah keluar dari Bapa, firman Allah mewujudkan diri siapa Allah, firman Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan karena Yesus, firman Allah yang tidak dikenal menjadi dikenal karena Yesus, firman Allah yang tidak bisa dilihat mata menjadi terlihat melalui pribadi Yesus. Itulah yang disebut anak Allah. Divine birth of Jesus Christ. Kelahiran ilahi Yesus Kristus dari Allah. Tanpa seorang ibu untuk menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Nah mereka senang kalau saya ngomong begitu. Memang Allah itu tidak beranak kok. Siapa yang mengatakan Allah itu beranak? Roma Irama aja yang GR nyindir-nyindir. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu dia yang GR. Dia GR dipikir orang Kristen itu Tuhannya beranak. Roma Irama GR, Kristennya ndablak. Dikutip, disalahpahami, ndak kroso-kroso. Mestinya kan dijawab. Hei Bung Haji, siapa yang mengatakan Tuhan beranak? Sampean sendiri yang punya pikiran seperti itu. Tuhan itu memang tidak beranak. Ini betapa pentingnya kita menjelaskan iman kita yang disalahpahami. Suatu saat saya menulis di majalah Gloria. Majalah Gloria itu kan miliknya Jawa Pos. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang masuk Islam dimuat di majalah Nurani. Tabloid Nurani miliknya Jawa Pos. Kebalikannya, kalau ada orang Islam jadi Kristen dimuat di majalah Gloria. Gloria miliknya Jawa Pos, yang menang Jawa Pos dahlan iskan. Benar apa tidak? Orang Kristen dan orang Islam dijadikan pangsa bisnisnya Jawa Pos. Makanya nggak mau saya yang begitu-begitu. Ya kan kita terjebak dalam itu yang namanya mekanisme pasar itu namanya. Nah ketika itu saya justru menulis judulnya itu adalah Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu tahun 2005 ketika saya pulang dari Mesir. Kemudian pada saat Gloria itu selalu muncul di penerbitan, selalu diiklankan oleh Jawa Pos. Itu tulisan saya jadi head covernya. Apa itu Gloria. Tetapi ditutup sama Jawa Pos. Istilah Allah tidak beranak, tidak peranakan itu ditutup sama Jawa Pos. Lalu saya penasaran.
Saya tanya pada teman saya wartawan banyak, saya tanya, kenapa kok tulisan saya istilah Tuhan tidak beranak kok dihapus? Coba saya tanyakan pada redakturnya, Pak. Dia tanya ke Jawa Pos. Setelah itu sehari kemudian dia telepon saya. Oh, saya sudah dapat jawaban. Jawabannya apa? Redakturnya bilang, loh, Tuhannya orang Kristen kan beranak. Nah ini disebut Allah tidak beranak, nanti membingungkan. Karena Tuhannya orang Kristen kan beranak. Coba bayangkan. Ini dalam konteks pertarungan wacana, kita sudah kalah. Makanya saya selalu kalau ceramah, itu misalnya di sebuah forum Islam, saya meminta judul yang judulnya itu membuat orang datang. Tidak ada ilah selain Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini judul yang memikat. Ketika ceramah saya, khotbah saya mau dimuat di koran, iklan, saya bicara di GB Alpha Omega. Beberapa tahun yang lalu, di judul tertulis Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Disertai tanya jawab setelah presentasi. Ada orang-orang Madura datang ke situ. Pendetanya bingung, Pak Lukas Supi'i. Loh Pak, kok ada orang Madura telepon sama saya mau hadir? Loh kenapa Pak? Dia karena tertarik dengan judulnya ya Alhamdulillah. Dia mau hadir kan? Karena dipikirnya Tuhannya orang Kristen beranak. Loh ini kok Allah tidak beranak? Paham yang saya maksud? Jadi banyak kita disalahpahami tapi hak jawab kita tidak pernah kita perdengarkan. Yang terakhir, ketika firman itu menjadi manusia, firman itu lahir dari seorang ibu tanpa seorang bapak. Firman itu lahir dari ibu perawan tanpa seorang bapak. Firman lahir dari Bapa, artinya lahir dari wujud Allah, eksistensi Allah tanpa seorang ibu. Untuk menegaskan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi firman menjadi manusia, lahir dari seorang ibu tanpa seorang bapak. Untuk menunjukkan anak yang dikandung Maria itu bukan anak yang lahir dari benih insani. Dari benih manusia. Seperti lazimnya anak yang lahir dari darah, dari daging. Seperti kata Alkitab. Bukan anaknya Yusuf si tukang kayu. Suami Maria secara hukum. Bukan anaknya Yusuf An-Najjar, Yusuf si tukang kayu. Apalagi anaknya Yusuf kalah. Itu artinya bahwa firman itu lahir di dunia tanpa seorang bapak. Ini yang diakui Al-Quran. Yang kedua ini. Yang pertama, Quran tidak memahami itu. Karena memang konteksnya bukan itu. Maka Quran mengatakan, Itzqolatil malaikatu ya Maryam. Innallaha yubashiruki bikalimati min husmuhul masih. Isa ba'nu Maryam wajihan fid dunya wal akhirat. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kamu kabar gembira dengan firman dari Dia, namanya Al-Masih putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maryam melahirkan tanpa seorang bapak. Terus kemudian orang bertanya, loh Pak, firman kok jadi manusia? Itu yang membedakan agama Anda dengan agama saya. Saya bilang ya jelas dong. Kalau nggak beda kan berarti saya nggak Kristen, Anda nggak Islam. Beda itu wajar. Dialog kan sering disama-samakan sekalipun nggak sama. Ini bukan dialog-dialog yang penuh kemunafikan. Dialog itu harus jujur. Kalau beda katakan beda, kalau sama katakan sama. Tetapi dialog yang dewasa, sekalipun kita tidak sama, tetapi kita bisa bersama-sama. Tidak sama itu tidak berarti tidak bisa bersama-sama. Tempatkan posisi masing-masing. Saya selalu katakan, kami menganggap firman itu menjadi manusia. Turun jadi manusia. Kalau Anda firman turun jadi kitab. Kalau firman bisa Anda pahami turun jadi kitab. Apa sulitnya firman turun menjadi manusia? Jadi kitab yang adalah benda mati aja bisa. Kenapa jadi manusia tidak bisa? Karena manusia adalah ciptaan Allah yang teragung di dunia. Dia mahkota ciptaan Allah. Dia menjadi manusia, mengembalikan manusia dari kejatuhannya. Supaya diangkat dalam martabat ilahi. Siapa yang percaya kepada anak tunggal Allah akan menjadi anak-anak Allah. Kiranya firman ini semakin memperkuat iman kita. Meneguhkan iman kita dalam kita mengiring Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.